Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Fitri, NPM 2216021077 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang resume PKKMB atau pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2022. Hari pertama dilaksanakan pada 15 Agustus 2022 secara online dan offline yang dilakukan di GSG atau Gedung Serbaguna Unila. Pada hari ini dilakukan pembukaan PKKMB, kemudian terdapat sambutan dari Sekda Bandar Lampung yang mewakili Gubernur Bandar Lampung yang berhalangan hadir. Kemudian ada sambutan dari Rektor dan juga Senat. Kemudian terdapat materi dari Kepolisian Lampung yang berjudul Peran Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Pada materi ini dijelaskan bahwa Kepolisian RI sangat berperan besar terutama dalam mengatasi kejahatan digital yang sangat marak terjadi pada saat ini. Di sini kami dijelaskan tentang UU ITE yang sangat lengkap menjelaskan tentang segala macam sanksi, hukuman bagi orang-orang yang melanggar UU ITE. Kemudian juga dijelaskan apa saja kegiatan yang melanggar hukum ITE. Kemudian terdapat materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Pada materi ini kami dijelaskan bahwasannya kami sebagai mahasiswa harus menjadi agent of change yang kedepannya kita bisa mengurangi segala macam bentuk kekerasan seperti perundungan di lingkungan pendidikan. Tidak hanya itu, perundungan juga bisa terjadi di keluarga kita terdekat atau lingkungan sekitar seperti di masyarakat dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus bisa mengembangkan diri kita dan kedepannya bisa menjadi agen perubahan. Kemudian terdapat materi dari PBNU yaitu pengembangan karakter dalam perspektif agama. Pada materi ini kami dijelaskan bahwasannya agama dan nasional itu harus bisa bersatu. Tanpa agama nasional Indonesia tidak akan menjadi tanah air yang luar biasa. Karena tanpa agama orang tidak bisa berpikir dengan baik atau dengan baik. Hari kedua, yaitu 16 Agustus 2022, terdapat perkenalan pimpinan universitas seperti pengenalan rektor, wakil rektor 1, 2, 3, dan 4. Dan ada beberapa ketua UPT Universitas Lampung. Kemudian terdapat materi mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh wakil rektor 1. Di situ kami dijelaskan tentang program pemerintah yaitu program Kampus Merdeka yang dimana mahasiswa pada semester 5 akan diarahkan untuk melakukan beberapa kegiatan yaitu seperti magang, menjadi asisten dosen, dan lain-lain. Tujuan dari Kampus Merdeka ini adalah membuat agar mahasiswa bisa bergerak lebih bebas dan bisa menjajaki dunia luar lebih luas. Kemudian, terdapat materi tentang kesadaran lingkungan, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh wakil rektor 1. Di sini kami dijelaskan bahwasannya Unila sudah menjadi kampus sehat karena mereka menerapkan zero waste plastik, kemudian menyediakan smoking area khusus untuk para perokok, dan banyak fasilitas kampus lainnya yang mendukung agar kampus menjadi salah satu kampus yang sehat. Kemudian terdapat materi etika dan norma kehidupan kampus
yang menjelaskan tentang etika-etika dan norma-norma yang harus diterapkan oleh mahasiswa selama berada di kampus. Kemudian terdapat materi dari Wakil Rektor 3 tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Kami jelaskan bagaimana teknis-teknis kehidupan kampus selama masa pandemi dan bagaimana Unila menerapkan banyak sistem-sistem modern ke depannya sebagai salah satu bentuk perwujudan mengikuti revolusi industri 4.0. Kemudian terdapat juga pengenalan UKM di tingkat universitas. Terdapat sekitar 20-an lebih yang dikenalkan kepada kami tentang UKM di universitas yang bertujuan agar kami nantinya bisa ikut berpartisipasi dalam UKM tersebut untuk meningkatkan minat dan bakat kita. Pada hari ketiga, tepatnya 17 Agustus 2022, dilaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan secara offline, dihadiri oleh peserta penerima KIPK tahun 2021 dan 2022. Pada hari keempat, 18 Agustus 2022, kami melakukan PKKMB tingkat fakultas. Pada PKKMB pada hari tersebut, kami diperkenalkan pimpinan-pimpinan fakultas yang terdiri dari dekan, wakil dekan, dan juga kepala jurusan, dan lain-lain. Kemudian terdapat materi tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. FISIP merupakan salah satu fakultas yang sudah menerapkan pembelajaran 4.0, yaitu seperti hybrid learning. Jadi, mahasiswa bisa merasakan pembelajaran secara tatap muka maupun secara online yang bisa dilakukan dari manapun. Dan FISIP juga memiliki teknologi yang bisa melacak plagiarisme sehingga untuk menghindari segala bentuk plagiarisme, perjokian, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat materi tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1, yang di situ kami dijelaskan tentang sistem-sistem perkuliahan yang sangat-sangat berbeda dari sistem pendidikan di jenjang sebelumnya atau SMA. Dan kami jelaskan juga bahwasanya kami nantinya akan memiliki pembimbing akademik yang akan membimbing kita menentukan karir kita di masa depan. Kemudian terdapat materi tentang kehidupan berbangsa bernegara dan pembinaan kesadaran bela negara yang dijelaskan oleh Wakil Dekan 2, yang dimana kita sebagai mahasiswa harus sadar tentang bela negara dan lain sebagainya. Kemudian ada materi tentang hak dan kewajiban mahasiswa, yang di sini kami dijelaskan tentang apa saja sih hak dan kewajiban mahasiswa selama di kuliah. Dan hak dan kewajiban tersebut sudah tertulis di dalam peraturan tahun 2020. Kemudian kami melaksanakan pengenalan jurusan dari pengenalan ketua jurusan, hingga bertemu dengan dosen-dosen yang akan nantinya akan bertemu di kelas selama pembelajaran. Dan juga dijelaskan tentang kurikulum 2022 dan penjelasan tentang kampus Merdeka Belajar. Pada hari kelima, yaitu 19 Agustus 2022, yang tepatnya sebagai hari terakhir PKKMB, kami di situ melakukan pengenalan singkat Ormawa FISIP. Jadi, kita dikenalkan tentang beberapa organisasi-organisasi yang berada di FISIP yang bisa nantinya kita join dan atau ikuti ormawa tersebut. Kemudian ada diskusi IKA FISIP, yaitu diskusi bersama alumni FISIP. Kemudian ada cek snack. Di situ sebelumnya kami diberikan game tentang snack dan kemudian kami melakukan cek snack tersebut apakah benar atau tidak yang kita bawa. Kemudian ada games yang dilakukan
dibantu oleh kakak-kakak PKKMB, FISIP, kemudian ada penyampaian kesan dan pesan, dan yang terakhir ada foto bersama. Berikut beberapa dokumentasi yang saya ambil selama PKKMB. Kesan dan pesan untuk PKKMB 2022, PKKMB kali ini sangat luar biasa, bagus, dipenuhi oleh materi-materi yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga lainnya. Bertemu dengan kakak tingkat yang sangat baik dan sangat mengayomi adik-adiknya. Pesannya, semoga tahun depan bisa lebih baik lagi daripada tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.